Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian acara Halal Bihalal IKPLN Cabang Sidoarjo yang dilaksanakan pada hari Sabtu 12 April 2025 bertempat di halaman kantor PT PLN UP3 Sidoarjo telah berjalan dengan penuh kehangatan dan kebersamaan. Di tengah suasana yang fitri ini, panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh bapak dan ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir, mempererat tali silaturahim, dan memperkokoh ukhuwah di antara kita semua. Semoga momentum penuh berkah ini membawa kebahagiaan, mempererat persaudaraan, dan menambah keberkahan bagi kita, keluarga besar IKPLN Cabang Sidoarjo. Terima kasih atas kebersamaan dan semangatnya. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel IKA PLN TV karena akan ada video baru setiap harinya. Alhamdulillah, wasyukurillah bahwa pagi hari ini eh, Allah memberi kesempatan kita untuk bisa berkumpul di acara Halal Bihalal IKPLN Cabang Sidoarjo. Ya. Pertama, saya terima kasih kepada Pak Helmi mewakili pembina P3 Sidoarjo, Pak Ferry, Pak Teguh Wisodo dan jajaran pengurus, teman-teman pengurus daerah, ya. Ada Pak Andri, Bu Maharani, Pak Faisal, saya. Dalam kurun waktu kurang 2 hari masih loyal ngurus pensiunan. Karena besok tanggal 16 saya harus musda. Nah, ini banter Pak. Nah, kena nging mana ya? Jadi terima kasih kebersamaannya dan Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini. Hal yang sangat menggembirakan Pak, acara seperti ini bagi pensiunan. Kumpul, saya bilang kalau ke Pak Dar godanya gampang. Bener Pak Dar ya? Masuk rambut ireng terus, gak rambut putih. Nah, itu ada. Seperti di Mojokerto itu kenal Pak Dian, kenal saya? Enggak. Apa? Loh kok enggak kenal? Aku kenal sih rambutmu ireng, kok putih saiki. Nah, guyon, guyon. Jadi ini apa ya? Suatu rasa membuat semangat hidup kita akan tampil, bisa ketemu kembali. Ya. Yang kedua, saya atas nama pengurus daerah juga mohon maaf lahir batin bila dalam kegiatan interaksi organisasi ada kurang dan lemahnya. Dan terutama Pak Teguh, saya juga mohon maaf, kadang-kadang aku rotok kereng, Pak. Kereng itu bukan benci, Pak, sayang. Karena Pak Teguh besok di alam kubur akhirat ditanya tanggung jawabnya. Salah satu kalau saya boleh cerita, Pak, di 10 akhir bulan Ramadan di masjid, jam ingat 2:30, Pak Teguh telepon aku, terus WA. Apa Pak nang masjid iki? Ono apa masa pensiunan maneh wae ndonga ngono kan. Hanya ternyata ada anggotanya yang kena DB masuk rumah sakit ditolak. Saya bilang ke Pak Teguh, ya kan alasan. Alasan ditolaknya kenapa? Sehingga saya bisa bantu apa lebih lanjut. Nah, singkat ceritanya saya tahu masalahnya, kemudian tengah malam itu pun saya koordinasi sama Jakarta, saya minta kartunya diaktifkan.
saya tidak perlu berdebat tengkar sama saya malam ini. Urusan pasien itu ada apa? Pokoknya hidupkan orang bisa berobat. Udah, hanya bisa berobat ya hanya ya pokoknya itulah nilai kita pengurus pensiunan ya. Saya terima kasih kepada jajarannya pengurus cabang, pengurus daerah. Jangan dengan sangat mohon Bapak Ibu, pengurus adalah juga manusia biasa. Dia menyisihkan waktu untuk membantu Bapak Ibu. Harus diingat itu. Beliau-beliau adalah bukan pegawai Bapak, bukan anak buah Bapak. Karena ini, mohon maaf Pak, saya sering kali interaksi karena saya lihat ini. Seolah-olah pengurus pegawai ini anak buah. MP nggak naik, kenapa nggak naik? Kemarin, apa? BHRK nggak keluar, kenapa nggak keluar? Saya bilang, sudah bertahun-tahun saya sampaikan, kalau rekeningnya tidak online dengan pusat, mesti nyantol, keliling dulu. Itu. Dan eh, saya cuma pesen Bapak Ibu, nano grup WA, hal-hal yang tanda petik menambah imun kita turun, Pak, abaikan. Karena sesuatu mesti saya lewatkan lewat pengurus daerah, grup Jawa Timur ada, aturan-aturan yang benar. Seperti BPJS lah, ada yang sekarang itu dana pensiunan tanda petik dibahas. Insya Allah Dapen PLN kita masih nomor satu. Karena dia berani diperiksa, diaudit, dan yang membiayai adalah PLN dengan nilai yang tinggi. Dan yang kedua, mumpung saya ketemu, mohon doanya semuanya. Dana pensiunan yang saat ini berjalan sangat solid, ya, sangat solid. Yang kedua, kalau saya sampaikan ke grupnya pengurus Jawa Timur, ada transformasi kesehatan, Pak. Itu secara berjenjang. Itu saya lakukan hanya di Jawa Timur dilakukan, Pak. Di Kabupaten Pusat saya minta sosialisasi nggak jalan, akhirnya saya jalan sendiri. Karena semata-mata semua untuk anggota. Jadi transformasi kesehatan itu intinya sesuai pemerintahan di HCM di Sampan Monas bahwa pelayanan kesehatan dijamin tetap seperti ini bahkan ditingkatkan. Di Jakarta, Pertamina itu sudah ada garis pemisah antara pegawai aktif sama pensiunan. Kelasnya ada beda. Kalau PLN, alhamdulillah saat ini dijaga. Yang kedua, pelayanan kesehatan saat ini sudah langsung dengan APLN, tidak dengan Yan Haji. Dan yang ketiga, tolong gunakan kartu sehat untuk kepentingan yang benar. Itu aja. Maksudnya benar apa? Untuk sehat kita. Ya kan? Loro panu njaluk, apa hotel njaluk sesuai Pak. Nah, bisa. Karena apa? Sekarang itu kalau sakit flu aja minimal udah 500.000. Ya kita keluar. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Teguh dan manajemen ya. Nah, kita doakan putranya Pak Ferry sembuh dari DB-nya ya kan. Mudah-mudahan kita guyup terus sesama pensiunan ya. Kalau ada kurang, ada masalah, itu ada pengurus, sampai ke pengurus, nanti kita selesaikan bersama, ya kan? Nggak usah viral kemana-mana lah, pesan ya kan? Nggak usah kemana-mana. Waktu kemarin naikkan MP13 apa Pak? Ada aja, harus hati-hati. Sekarang tahun-tahun politik. Ada teman kita dapat uang banyak untuk merusak di dalam, tapi sesaat. Makanya kita solid di dalam. Solid di dalam, insya Allah yang kita pensiunan pertama kesehatan tetap masih dijamin ya. Yang kedua aku pesan kartu sehatnya gunakan yang benar. Yang ketiga insya Allah Dapen kalau terus berkembang terus naik-naik terus itu faktor kalinya juga akan meningkat ya. Jadi kalau kenaikan MP itu panjang karena Dapen sesuai OJK diminta usia pensiun 90 tahun Pak.
Jadi Dapen harus menyiapkan sejumlah pensiun kali usia 90 tahun. Berarti uangnya sangat besar. Yang paling gampang akhirnya kemarin apa? Faktor kalinya. Selama ini 12 bulan, sekarang 13 bulan. Mudah-mudahan doa kita bersama nanti kita bisa meninggal lagi tahun ke-14. Dan lain-lain. Ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang berkenan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya lupa itu. Saya lupa. Datul sekarang setahun 2 kali. Ya, kalau kemarin setahun sekali itu kita udah familiar, setahun 2 kali. Itu dimulai 21 April sampai 20 Juni. Ya, semua pakai HP cepat toh, cepat. Dan sekarang udah terpantau dan doa Bapak Ibu semuanya Jawa Timur secara nasional kita Datul nomor satu terus ya. Insya Allah kalau kita sudah bisa melakukan nomor satu, kenapa satu semester dilakukan? Mohon maaf karena teman kita ada yang nakal. Bukan di Sidoarjo, Pak, se-Indonesia. Orang sudah meninggal, nggak dilaporkan meninggal, Pak. Sehingga Pak uang itu keluar. Hanya itu kita coba stop seperti itu. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dian. Sambutan berikutnya mungkin karena Bapak Ferry tidak bisa hadir, mungkin yang mewakili kami mohon dipersilakan. Bismillah. Izin ini terlihat di sini atau naik aja? Nah, ngapunten Bapak. Izin di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur, Pak Diananto. Yang kami hormati juga Ketua IKPLN Cabang Sidoarjo ya, Pak Teguh Matunungun. Yang kami hormati juga seluruh senior ya, yang kami cintai sudah berkenan datang ya ke PLN Sidoarjo. Matur nuwun. Izin kami di sini perkenalkan diri, saya Helmi, mewakili dari manajemen ya, dari Pak Ferry Asmoro. Mohon maaf, beliau belum bisa bergabung dengan ibu bapak semua. Eh, Mudah-mudahan tempat di Sidoarjo ini tetap jadi eh, yang terbaik buat ibu bapak semua di sini. Ya, amin ya rabbal alamin. Mari pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa berkumpul ya di sini di PLN Sidoarjo. Mungkin banyak juga yang dulunya kantornya di sini, alhamdulillah bisa kembali ketemu ya dengan kantornya seperti ini adanya kantor Sidoarjo. Mungkin sedikit ada yang berubah dan lain-lain. Monggo silahkan Bapak Ibu semua. Eh, Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Diananto maupun Pak Teguh. Kalau kami sebagai yang masih aktif, kami silahkan Ibu Bapak kalau mau berkoordinasi, mau lain-lain, bisa dikoordinasikan dengan kami, mana-mana yang bisa kami bantu untuk Bapak Ibu semua, untuk mempermudah koordinasi maupun lainnya. Mungkin sekilas saja sedikit dari kami aturkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan terima kasih untuk kedatangannya ya, bisa kita bertemu silaturahmi dengan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat semua dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekilas sedikit dari kami, terima kasih, mohon maaf kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dong Pak. Terima kasih Bapak. Acara selanjutnya sharing kesehatan dengan narasumber
Dr. Ninyoman Karmawati yang selama ini telah dengan sabar merawat Bapak Ibu semua. Monggo dokter dipersilakan. Izin. Ya, izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua. Saya bahagia sekali dapat berada di sini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua dapat berkumpul dan dapat bersilaturahmi. Sebelum bermulai, mari kita yel-yel dulu ya Bapak Ibu ya, supaya kita tidak tegang. Mari sebaiknya berdiri ya. Nah, supaya kita rileks ya. Mengucapkannya adalah karena maaf ya, topiknya hari ini adalah lansia sehat, maka yel-yel kali ini adalah lansia sehat. Satukan hati. Indahnya silaturahmi. Oke? Dihafal ya? 3 kata. Lansia sehat. Indahnya silaturahmi. Satukan hati. Ya. Tepuk tangan sekali lagi ya, yang lebih semangat lagi. 1, sekarang saya nggak ikut ya. 1, 2, 3. Yeay, tepuk tangan. Terima kasih. Nah, maaf, tadi yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Ika PLN Cabang Jawa Timur, Bapak Insinyur Diah Diananto, yang kami hormati Bapak Ika PLN Cabang Sidoarjo, Bapak Teguh, terus yang kami hormati Bapak Manajer UP3, Bapak dan perwakilannya Bapak Helmi, dan yang kami hormati Bapak Faisal, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain yang ikut hadir, terima kasih semuanya. Kami mulai saja dengan topik hari ini. Mohon slide-nya. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Ya, Studio. kita peregaan dulu. Tangan ke atas.
Terima kasih Ibu-ibu cantik. Ya, jadi nanti ada 3 lagu ya. Sekarang ini yang pertama. Yang kedua nanti akan ada penilaian. Dan ada door prize kecil-kecilan dari kami. Mohon maaf. Nanti dipilih 3 ya. Yang paling aktif bergerak. Wah, semangat ya Pak ya. Nah, baik, sekarang kita mulai. Judul kali ini adalah lansia sehat, produktif dan mandiri. Slide berikutnya. Nah, batasan usia menurut WHO? Usia pertengahan itu 45 sampai 59 ya, namanya middle age bahasa Inggrisnya. Lanjut usia 60 sampai 74. Jadi kita yang sudah usia nanti Bapak Ibu cocokkan dengan usia masing-masing ya. Namanya elderly. Lanjut usia tua, old, 75 sampai 90. Usia sangat tua, very old, di atas 90 tahun. Ya, kita cocokkan dengan usia kita masing-masing. Slide berikutnya. Nah, sekarang definisi sehat dan mandiri, kita harapkan Bapak Ibu seperti ini ya, dapat berekreasi dan dapat berjalan ke, maaf ya, ini masih ngos-ngosan. Berjalan di pantai dengan indahnya berdua. Slide berikutnya. Nah, definisi sehat adalah kesehatan adalah keadaan yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi WHO itu mendefinisikan berarti Bapak-bapak ini fisik, mental, spiritual dan sosial. Jadi yang sehat tidak hanya fisik saja, tetapi mental kita juga dan ekonominya juga. Nah, gitu ya. Jadi bukan berarti, tapi ibu-ibu itu jangan bersedih. Yang sudah lansia, waduh saya sudah nggak ada gunanya. Tidak. Yang usia lanjut usia, yang sudah di atas 60 itu kalau kita naik kereta api ada diskon 20%. Jadi berbahagia. Jadi ada untungnya juga ya, dari segi manfaat ada diskon 20% dari KAI kalau jalan-jalan. Oke, slide berikutnya. Oh, ini ya mandiri. Mandiri itu artinya dapat melakukan kesehatan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain ya. Dapat mandi sendiri, dapat jalan sendiri, pakaian sendiri, dan sebagainya. Memakai sepatu sendiri. Slide berikutnya. Nah, perubahan pada lansia. Perubahan pada lansia itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki pasti ada perubahan. Mulai sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini kita biasanya mulai ada pikun ya. Tapi jangan sampai kita pikun juga ya, ibu-ibu ya. Jadi perubahannya mungkin lupa mengingat. Biasanya kalau lupa mengingat itu ingatan ingatan yang masih baru ya. Kalau lama biasanya teringat. Yang masih baru misalnya aja pegang HP, HP-ku di mana ya? Ayo, siapa yang sudah begitu? Terus atau pakai topi. Oh, topiku di mana misalnya gitu ya. Nah, ini yang saraf pusat. Yang mata telinga. Nah, ini ya. Mulai ada budak, mulai ada burem. Jadi sebenarnya ada singkatan budak burek 10B sebenarnya ya. Budak burem nah itu ya. Nah, apalagi perubahannya muskuloskeletal. Muskuloskeletal ini biasanya otot-otot mulai melemah. Kalau lemahnya luar biasa, nggak pernah digerakkan, makanya kita harus bergerak. Kalau nggak pernah digerakkan, itu akan ada sakit penyakit namanya sarkopenia ya. Otot-ototnya jadi lemah sekali. Nggak usah orang tua ya, orang muda aja. Kalau nggak pernah bergerak, disuruh tidur 3 hari aja, wes nggak bisa bangun.
Saya yakin disuruh orang muda, disuruh nggak usah gerak apa-apa, suruh tidur toh. Besoknya langsung badannya lemah. Makanya kita diciptakan untuk bergerak. Terus ya ini ya muskuloskeletal ini biasanya akan menjadi perubahannya menjadi bungkuk. Makanya kita harus belajar tegak terus. Ya. Jadi dimanapun kita ingat kita harus belajar tegak ya karena tulang-tulang dan otot itu mulai melemah. Kardiovaskuler itu biasanya mulai ada pembuluh darah mulai kaku, terus kemudian mulai ada plak-plak, hipertensi dan lain-lain itu ya. Terus gastrointestinal ini tentang perut, biasanya gangguan untuk kencing, ngompol ya. Terus atau buang air besarnya beser ya. Jadi nggak bisa mengendalikan, maksudnya harus pakai pampers misalnya, belum sampai tempatnya sudah kebelet kencing ya, nggak tahan. Ini beser yang ginjal perkemihan tadi, beser, ya, ngompol ya, maaf ya. Slide berikutnya, penyakit pada lansia. Nah, banyak ya. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit ini tidak hanya pada lansia, cuman kali ini karena membahas soal lansia, jadi saya di atasnya itu selalu ada lansianya. Hipertensi pun pada anak muda sebenarnya sudah ada. Sekarang ini masih muda-muda sudah hipertensi, yang umur 20-an, 24 itu di praktek saya itu ada ya. Hipertensi, terus diabetes, artritis ya, linu-linu mulai kaku, terus sulit tidur, terus osteoporosis ya, mudah patah ya. Jadi harap hati-hati bagi Bapak Ibu kalau berjalan atau apa itu harus jangan bingung misalnya ada terima telepon langsung bergerak cepat-cepat sekali, lupa kalau ini sudah usia, jatuh ini mudah patah. Kalau mudah patah itu yang paling sering itu di pangkal ini ya, pangkal paha ini ya, namanya volum femoris. Itu yang paling sering terjadi patah tulang. Apalagi ada osteoporosisnya, tulang-tulang mulai keropos. Malnutrisi, hati-hati ya, Bapak Ibu itu kalau malnutrisi itu karena apa? Dianggap itu sudah makan gitu ya. Karena lupa. Dan memang lambung itu kalau pada usia tua itu kan lebih lama pengosongannya. Jadi kenyangnya lebih lama. Kalau orang yang normal makanan di lambung 4 jam, ini bisa 6 jam, bahkan bisa lebih. Jadi seakan-akan penuh terus sehingga nggak mau makan. Hati-hati, tetap diingatkan aja supaya rutin makan. PPOK itu sesak nafas ya, karena biasanya ada hipertensi dan lain-lain, akhirnya ke arah paru-paru menjadi sesak nafas. Dan jantung koroner karena kita makan yang sembarangan ya, makan sembarangan, kolesterol dan lain-lain masuk menumpuk menjadi plak, akhirnya jantung koroner. Slide berikutnya. Nah, bagaimana hidup sehat itu sebenarnya yang sangat berpengaruh adalah faktor perilaku. Faktor perilaku ini 53% ya. Perilaku itu yang bagaimana? Jadi kalau sehariannya itu hidupnya teratur, biasanya ya akibatnya pada usia tua itu kita tidak jompo, kita nggak didorong pakai kursi roda, jadi otomatis bergerak gitu. Jadi perilakunya misalnya bangun jam 4 sholat, terus kemudian jalan pagi, makan pagi, semuanya hidup teratur, itu semuanya mempengaruhi untuk usia tua. Kan kita semua ini inginnya itu hidup sehat sampai usia tua, tidak sakit penyakit, gitu ya, yang kita harapkan, dan tidak memerlukan bantuan orang lain. Jadi hidup teratur itu tidak hanya makan, pola makannya aja, tetapi jadwalnya itu jam-jamnya juga harus teratur. Waktunya makan pagi jam sekian, waktunya makan siang, waktunya makan malam harus teratur. Tidurnya harus cukup paling enggak 7 sampai 8 jam.
Jadi itu yang sangat mempengaruhi adalah perilaku ya. Kemudian keturunan ada 8%, lingkungan juga mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya suka nongkrong sampai malam, nah itu kurang tidur akibatnya ya. Kalau kurang tidur banyak gangguan ya. Semuanya tensinya bisa naik, terus mudah lelah itu ya. Ciri-ciri kalau kurang tidur. Dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini 10% ya. Bersyukur di PLN ini kita bersyukur sekali ya. Ada bisa cek laboratorium, bisa cek kesehatan dengan gratis ya. Jadi dibanding dengan perusahaan lain, PLN adalah yang paling eksis yang pernah saya tahu. Sungguh terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah dari Bapak PLN yang sudah memperjuangkan tentang pelayanan kesehatan yang sudah gratis ini. Slide berikutnya. Nah, gimana sekarang tips menuju lansia sehat dan mandiri? Hindari pola hidup tidak sehat ya. Pola hidup tidak sehat ya tadi ya. Jadi malas-malasan, tidak mau bergerak, tidak sembahyang, tidak sholat mungkin ya kalau muslim ya. Dan banyak ya misalnya apa mungkin merokok itu ya tidak sehat ya. Merokok itu ya. Mohon maaf. Itu harus ya yang jelas karena di mana-mana di pom bensin sudah ditulis ya bahaya merokok ya. Nah, gizi seimbang. Gizi seimbang ini ya kita makan secukupnya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana makan makanannya yang sehat itu yang bagaimana ya. Jadi harus ada vitamin, mineral, kecukupan protein ya. Karbohidratnya bagaimana nanti berikutnya. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Ya, ini kita harus selalu menurut WHO. Jadi aktivitas fisik ini diharapkan 150 menit per minggu. Jadi minimal kalau 30 menit setiap hari itu 30 menit setiap hari itu paling tidak 5 kali dalam seminggu. Oh, apakah boleh kalau saya setiap hari ya boleh saja ya kalau badannya kuat ya. Semua ini tergantung masing-masing individu ya. Olahraga pun tidak diharapkan yang bagaimana yang harus keras. Apa yang seperti tadi terlalu keras pun Bapak cuman begini-begini saja sudah oke ya. Yang penting membuat hati bahagia. Yang berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, ini ya, yang dari ini setahu saya, kalau dari PLN kan dapat fasilitas ya, pemeriksaan kesehatan. Ini Bapak Ibu bisa dimanfaatkan untuk pengecekan laboratorium ya. Minimal 6 bulan. Kalau untuk cek yang cek dasar itu minimal 6 bulan. Nanti biar Bu Dokter atau Pak Dokternya yang masing-masing vaskes itu bisa Bapak konsultasi. Slide berikutnya. Nah, ini ya. Hindari pola hidup tidak sehat. Nah, ini ininya kurang kecil sedikit ya. Slide-nya enggak bisa ya, Pak ya? Oh iya iya. Oh iya iya. Nah, ini jangan sampai kita ini karena kelebihan kita nggak bergerak ya, jadi akhirnya kita menjadi gemuk ya. Gemuk itu karena biasanya kalau kita makan terus 30 menit setelah makan kita olahraga itu kalori terbuang ya. Jadi kita menghindari untuk menjadi gemuk ya. Jadi jarang aktivitas fisik. Ini hindari ya, yang harus dihindari. Terus jarang mengkonsumsi buah dan sayur. Nggak mau, saya nggak suka sayur. Nah, itu ya. Jangan ya, pokoknya
sebaiknya 4 sehat 5 sempurna ya. Mengkonsumsi makanan gorengan berlemak. Nah, ini ya. Maunya yang gorengan pisang goreng. Itu yang ada tepung-tepungnya. Maaf ini kurang bagus ya. Pokoknya ada pengawet, perasa, pemanis, sebaiknya dihindari. Ya, nanti pada sesi berikutnya yang ada, nanti saya akan bicarakan juga diabetes ya. Yang manis-manis itu ya, karena Bapak Ibu itu sudah manis, jadi nggak perlu yang manis-manis ya. Sebaiknya makanan minuman cukuplah. Teh, kopi boleh, tapi tanpa gula ya kalau sudah usia sekian ini. Karena 90% itu ya, pasien yang datang ke tempat saya itu semuanya ada diabetesnya. Jadi sayang sekali ya. Sayang sekali kalau badannya sudah mulai lemah, terus minumannya juga yang manis-manis itu ya. Yang terus makanan minuman yang bersoda, saya kira Bapak jarang ya, mungkin ya bersoda, beralkohol mungkin jarang ya, mungkin ya, malas minum alkohol. Akibatnya ini akan menjadi gemuk, gangguan pencernaan. Nah, gangguan pencernaan salah satunya diakibatkan karena kurang gerak, yang kedua mungkin kurang minum juga ya, kurang minum, terus hidupnya kurang tidur, semuanya itu bisa mengakibatkan gangguan itu ya, gangguan pencernaan. Kanker paru, nah ini ya, ini dari yang suka merokok ya. Stroke, stroke ini ya, stroke ini karena hipertensi ya. Biasanya karena hipertensi, karena tensinya nggak terkontrol, makanannya juga itu akhirnya ada plak-plak di pembuluh darah menyebabkan terus sakit jantung, kerusakan organ, dan yang terakhir adalah kematian. Jangan sampai kita terjadi seperti ini. Slide berikutnya. Nah, ini gizi seimbang. Bagaimana kita makan ya? Porsi yang makan adalah sebaiknya itu adalah demikian ya. Bukan karbohidratnya yang banyak ya, tetapi karbohidratnya adalah cuman 20%. Yang banyak adalah proteinnya. Jadi kalau satu piring nasi, separohnya itu adalah protein, misalnya bisa daging, ikan, atau daging ayam, daging sapi boleh ya, ikan, dan sayur dan buah. Sayur dan buah 30%. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini ya contohnya ya, karbo ya. Ini kita boleh ya makan, cuman harus hati-hati ya. Ini dengan bijaksana aja Bapak Ibu memilih ya. Kalau nasi putih itu 135 kalori ya, satu mangkok itu. Kalau pilih roti tawar, gandum per lembarnya itu aja 190. Jadi bagaimana Bapak Ibu mungkin, oh saya loh padahal cuman makan satu lembar roti, tetapi kalorinya ternyata tinggi ya. Terus pasta, nah ya belum bumbu-bumbunya itu aja sudah 200 kalori. Terus satu lagi mie rebus, nah yang suka Indomie dan lain-lain itu ya, hati-hati ya. Sekali makan 371 kalori. Nah ini yang bahaya. Bahaya diabetes ini ya ini. Karbonya ini loh terlalu tinggi. Jadi Bapak yang tadi itu eh, karbo kan 20% dalam satu piring. Itu kira-kira 4 atau 5 sendok. Dibatasi memang. Kalau kita makan banyak protein, perut kita itu lebih lebih terasa kenyang lebih lama. Kalau karbo, begitu makan sebentar, 2 jam, udah lapar lagi. Jadi lebih banyak proteinnya yang dibanyain ya. Jadi gitu. Terus slide berikutnya. Nah ini contoh protein. Contoh protein daging ayam yang biasa direbus itu 150 kalori. Jadi contoh protein ini misalnya ya direbus atau di bumbu ungkep ya. Nah, itu kira-kira 150 kalori ya. Terus kemudian kalau kita dipanggang naik kalorinya 165. Kemudian begitu digoreng naik menjadi 260. Begitu menjadi ayam Kentucky, ayo yang suka KFC
Dada ayam 520, tidak main-main ya. Makanya anak-anak kecil, cucu-cucu kita semuanya banyak sekali yang bahkan umur 11 tahun, 12 tahun sudah menjadi diabetes karena terlalu tinggi kalorinya ya, termasuk yang goreng-gorengan gitu. Yang ayam Kentucky bersama dengan tepung. Jadi bijaksanalah memilih makanan. Jadi terus slide berikutnya. Nah, ini ya. Ini contoh sayur. Sayur memang sehat. Tetapi sayur juga nggak semuanya bagus juga kayak gini nih ya. Jadi sayur rebus 134 kalori, sayur tumis 160, sayur gado-gado 318, tempura sayur 386. Nah ini ya. Jadi kalau misalnya gini ya, makan saya suka pecel. Ya itu setara dengan gado-gado ya, karena sama bumbu pecelnya, sama bumbunya ya. Itu sekitar 300, tapi setiap hari. Jadi kalau Bapak Ibu memilih makanan sebaiknya divariasi. Jangan saben hari pecel terus sampai segala sesuatu. Kalau yang terus-menerus biasanya ada akibatnya ya. Jadi ginjal kita kurang sehat dan lain-lain ya. Banyak ya. Ada yang suka pokeri sweet, setiap hari pokeri sweet. Akhirnya gagal ginjal, sudah masih usia muda sudah kreatininnya naik ya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu yang makanan harus bervariasi setiap hari. Slide berikutnya. Nah, buah juga demikian ya. Buah itu juga harus dipilih juga ya. Sebaiknya makan buah itu minimal 3 macam, tetapi yang dipilih yang jangan yang terlalu manis dan kalorinya tinggi ya. Kalau buah semangka 46, buah stroberi, buah apel, ini Bapak Ibu ya, jadi sekali makan satu buah itu 72 kalori. Ini saya cantumkan kalori supaya Bapak Ibu bisa mempertimbangkan, karena gini loh, saya itu padahal nggak makan apa-apa loh, tapi saya berat badan kok naik terus. Nah karena ini ya salah milih makanan ya. Jadi kalorinya tinggi. Nah kayak apokat ini, satu apokat aja sudah 300. Apalagi durian. Nah durian montong itu satu butir itu 350 kalori. Kalau makan nggak mau satu, mesti harus satu buah. Jadi betapa tingginya kalorinya, betapa manisnya juga gitu ya, yang masuk ke dalam tubuh kita sangat tidak sehat. Sebenarnya durian itu bagus juga, sebenarnya enggak cuman gulanya tinggi sekali ya. Jadi masuk ke kita itu sangat, kalau kebanyakan ya, kebanyakan itu enggak bagus ya. Jadi silakan Bapak bijaksana, bukan tidak boleh, tetapi sedikit saja, jangan rakus-rakus. Slide berikutnya. Nah, ini ya makanan cemilan ini. Waduh, ini apalagi lebaran. Loh, saya itu puasa, sudah kurus loh saya ini. Tapi kok begitu puasa loh, naiknya banyak sekali. Ya karena ini ya, cemilannya enggak mau satu ini, biasanya apalagi nastar. Wah, pasti di rumahnya ibu-ibu semuanya ini ada nastarnya ya. Satu mau, enggak mau, ya paling enggak 5 lah. Ya kan? Ya kalau 5, karena kalau kurang ya 10 lah. Berarti 10 berapa kalori? 750. Aduh, banyak sekali ya. Contoh yang lain ya, es krim juga ya 170 kalori. Terus ini ya donat ya 100, hampir 200, apalagi yang cake gitu. Aduh, tinggi sekali ya. Selain manis ya. Slide berikutnya, Pak. Nah, ini jangan lupa minum ya, Bapak Ibu ya. Paling tidak 8 gelas. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak inget ya, 8 gelas. Gampang kok sebenarnya. Tubuh kita itu kalau kurang air itu kencing kita jadi kuning ya. Jadi kalau misalnya, loh saya lupa berapa gelas ya tadi. Nggak apa-apa. Kencing kita, tubuh itu Tuhan itu sudah memberi sinyal-sinyal yang bagus banget. Jadi kencingnya kita kuning berarti kita kurang minum. Minum yang banyak. Kalau kita putih kencingnya, nah itu berarti kita cukup minum ya. Putih kekuningan lah ya, itu cukup minum ya. Jadi kalau misalnya kita sampai putih berarti banyak minum, sudah
cukup minumnya. Itu aja ya, konsumsi kalau bisa 8 gelas supaya tidak dehidrasi. Slide berikutnya. Nah, melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Slide berikutnya. Nah, aktivitas fisik olahraga yang bagaimana ya? Ini semua saya bicarakan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melakukan, saya tidak memaksa ya. Menurut kemampuan masing-masing ya. Saya tidak bisa mengukur setiap orang. Jadi ini olahraga yang bisa dilakukan oleh lansia, misalnya olahraga aerobik. Seperti yang saya kemukakan tadi, kira-kira 30 menit setiap hari dalam 1 minggu ya. Ini jadi gini, kalau olahraga itu, kalau 30 menit itu, kalau kurang dari 30 menit, misalnya olahraga 20 menit, hanya membakar gula. Sedangkan kalau olahraga minimal 30 menit ya. Kalau di atas 30 menit, misalnya 40, minimal 40, ya itu yang terbakar juga kolesterol juga ikut terbakar. Jadi aktivitas tapi terus nanti ada pertanyaan, Bu Dokter, nanti olahraganya saya padahal sudah nyapu, sudah ngepel. Ini saya sudah capek ini, gimana ini? Itu kalorinya memang keluar, tapi bukan, jadi olahraga itu adalah yang intensitas ya, intensitasnya teratur, itu namanya dinamakan olahraga. Jadi beda ya. Jadi paling tidak disempatkan aja 30 menit setiap hari untuk berolahraga. Dengan berolahraga kita ada hormon endorfin, ada bahagia, jadi kita tetap awet muda. Ya Bu ya. Nah, olahraga aerobik, terus latihan menguatkan otot. Latihan menguatkan otot ini gampang sebenarnya ya. Kalau Bapak Ibu lakukan, duduk, berdiri. Ini dilakukan aja. Minimal setiap hari itu begini. Ya, otot-otot kaki supaya enggak varises itu ya, memperlancar ya. Itu peregangan-peregangan itu ya. Kira-kira ya boleh ini dilakukan 2 kali seminggu, boleh untuk peregangan otot. Slide berikutnya. Nah, latihan fleksibilitas ya. Ini untuk peregangan otot-otot sendi ya. Misalnya gini. Loh Bu Dokter, misalnya gini ya. Saya itu nggak bisa kalau olahraga. Misalnya gini boleh. Lakukan yang bisa saja. Sambil duduk juga bisa. Kata siapa sambil duduk nggak bisa berkeringat? Coba Bapak Ibu lakukan ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini sampai 100 kali. Berkeringat, grobyos. Ini juga membakar kalori. Gerakannya mungkin apa? Lihat YouTube. Kalau ya sekarang ini semuanya serba IT, lihat YouTube ya. Jadi disesuaikan kemampuan. Tapi jangan juga diforsir. Kalau diforsir ya, enggak, oh saya harus ini. Jangan ya, dilihat kemampuan. Kalau ada sakit jantung pun 5 menit sudah oke ya. Jadi tidak semua sama ya. Jadi lihat kemampuan. Jadi kalau memang badannya sehat 30 menit oke, di atas 30 menit juga oke. Ya, jadi sifatnya olahraga yang kita pilih pun juga yang bukan pertandingan. Jadi jangan yang memicu hormon adrenalin meningkat ya. Wow, saya harus menang. Nah, saya harus main gini menang. Itu memicu hormon adrenalin ya. Kalau sudah usia lansia, sebaiknya olahraga yang buat happy ya. Nah, ini latihan keseimbangan ya. Kadang-kadang yang ibu-ibu nggak bisa karena vertigo, latihan keseimbangan, jalan pelan-pelan ya. Boleh ya. Yang jelas dilatih. Kalau misalnya sekarang bisanya 5 menit, besoknya misalnya 5 menit ya, 5 menit seminggu, dinaikkan lagi minggu depannya mungkin, oh kok saya kuat, dinaikkan 10 menit, oh kok saya kuat, minggu depannya lagi gitu. Dilatih ya. Semakin kita tidak dilatih, semakin kekuatan melemah. Banyak itu pasien-pasien saya begitu ya. Jadi obatnya adalah dilatih. Jadi kalau misalnya bisa 5 menit boleh. Kadang-kadang ada yang jalan sini sampai depan situ aja sudah ngos-ngosan. Nah itu dilatih ya. Namanya payah jantung fungsional itu harus dilatih ya. Jadi jalan misalnya
Sekian, sudah ngos-ngosan. Ya sudah, nggak usah dipaksa. Jangan sampai ngos-ngosan terjadi ya. Jalan sebentar, oh sudah ya, sudah duduk gitu ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini ya, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaiknya, mumpung ada fasilitas yang sangat bagus dari PLN, Bapak Ibu sebaiknya cek laboratorium. Kadang-kadang itu Bapak Ibu itu saya lihat itu kadang-kadang agak malas, tapi ada yang rajin ya. Tapi ada yang kadang-kadang sudah bertahun-tahun nggak cek atau takut kalau cek ketahuan sakitnya, enggak ya. Justru semakin dini tahu kolesterol naik supaya kita nggak sakit jantung, stroke dan lain-lain gitu ya. Nah, ini terima kasih kepada PLN ya yang sudah menyediakan laboratorium. Nah, di belakang ada laboratorium dari mitra keluarga, silakan. Ya mau minta kemana aja boleh ya. Ada yang langganan-langganan. Prodia di Sidoarjo, Prodia Rumah Sakit Deta Surya, Rumah Sakit Mitra Keluarga, oke. Yang Surabaya, oke ya. Semuanya oke. Slide selanjutnya. Nah, ini ya. Ingatlah bahagia ini ya. Bahagia ini ya, berat badan berlebih dihindari. Hanya aturlah makan dengan gizi seimbang. Hanya hindari faktor-faktor resiko penyakit yang tidak menular. Tidak menular itu ya kita apa namanya? Maksudnya gangguan metabolik ya. Diabetes dan lain-lain ya. Agar terus berguna, lakukan hobi kegiatan bermanfaat sesuai kemampuan. Gerak badan teratur wajib terus dilakukan ya. Dan I-nya iman takwa ditingkatkan serta stres dikelola ya. Stres pun juga harus kita kelola ya. A-nya awasi tubuh dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ya. Ini hanya satu aja, salah satu. Kalau Ibu mau ganti yang lain ya boleh, misalnya moto yang lain, misalnya, aku mau lansia, kaya ya boleh ya. Diganti-ganti aja kata-katanya ya. Saya mau sehat dan kaya, oke ya. Saya mau sehat dan tetap cerdas, oke ya. Silakan aja, ini hanya salah satu contoh moto. Nah, saya kira dalam sesi yang awal ini mungkin cukup sekian, tapi saya kemarin itu saya ada ide-ide juga. Yang satu yang akan saya kemukakan di sini juga. Mungkin slide berikutnya ya. Nah, ini ya. Sekarang ini kegemukan itu adalah dari proses penuaan. Sebenarnya di sini tidak hanya lansia ya, tetapi mulai dari anak-anak itu sudah mulai gemuk. Gemuk itu adalah yang Bapak ketahui itu adalah proses dari penuaan. Jadi tidak sesuai dengan usia tubuh ya, organ-organ tubuh. Jadi kalau kita gemuk, organ tubuh otomatis menua. Itu bisa kita cek ya itu ya. Slide berikutnya. Nah, sebenarnya berat badan itu terdiri dari tidak hanya kita ngukur ini ya. Sebenarnya tidak hanya diukur berat badannya itu ini aja ya. Berat badan itu terdiri dari tulang, berat otot, berat air, dan berat lemak. Lemak inilah yang kadang-kadang kita abaikan ya. Kenapa ini bisa menjadi orang menjadi gemuk itu karena ada berat lemaknya ya. Jadi yang terutama nanti ada saya slide berikutnya ya. Jadi ada lemak yang berbahaya, ada dua macam apa namanya itu lemak ya. Nanti akan saya bicarakan sebentar. Jadi yang kuning-kuning itu adalah lemak-lemak yang tidak kita harapkan ya. Slide berikutnya. Yaitu ya, yang utama adalah otot dan lemak. Otot itu kalau kita tua, kalau ototnya kita kuat, makanya kita harus menjaga aktivitas fisik. Lemak itu jangan sampai kita ada lemak. Slide berikutnya. Ini ya, tadi ya, sudah ya. Yang terpenting itu otot dan lemak. Slide berikutnya. Nah, ini ya. Lemak itu ada dua macam.
Lemak yang di bawah kulit namanya subcutaneous fat, itu ya yang kita jiwit itu ya. Jadi yang ada di pundak, mungkin ada double chin ini ya, di bawah dagu, di perut ini ya, perut, terus di paha, di pantat ini ya, perutnya. Ini namanya subcutaneous fat. Yang nomor 2 adalah lemak organ ya, visceral fat. Visceral fat ini yang tidak kita sadari ya. Dia itu lemak yang membungkus organ-organ jantung, liver, pankreas, dan lain-lain. Semua organ itu yang tidak kita lihat. Yang kita lihat namanya subcutaneous fat. Lemak organ, yang satunya lemak di bawah kulit ya. Ya. Yang berbahaya ini lemak visceral ini yang sangat yang bisa memiliki risiko kesehatan kita ya. Slide berikutnya. Nah, apa saja yang diakibatkan oleh lemak? Ini kita menjadi banyak ya. Bisa tidak percaya diri. Wah, gendut. Saya nggak mau, saya di belakang aja wis. Saya anu aja saya. Wis saya tak tutupi pakai selimut aja biar nggak kelihatan wis gitu ya. Nah, kalau jalan wis saya pakai sarung. Maksudnya gitu ya. Ditutup-tutupin biar nggak kelihatan. Nah, terus hipertensi, gula darah, kolesterol, trigliserida naik. Ya, hampir semua penyakit itu yang menyebabkan ini ya, penyumbatan pembuluh darah, jantung koroner. Terus batu empedu ya, kadang kita nggak kerasa, kok saya ada empedu. Sakitnya gastritis berkali-kali itu harus waspada batu empedu. Terus moodnya jadi kurang sehat ya, ini juga bisa dari lemak juga ya. Asma, kemudian bisa jadi kanker, kista, miom, itu semuanya akibat dari lemak ya yang enggak kita sadari ya. Perut buncit, sulit cari baju ya, ukurannya mesti gede-gede. Nah, ini ya sakit tumit dan sendi ini ya. Nah, ya. Ini juga bisa menyebabkan sakit karena di antara sini ini juga ada lemak-lemak ya. Jadi semuanya itu lemak bisa di mana-mana. Sulit tidur. Nah, ini mungkin banyak yang ini ya. Enggak bisa tidur. Semalaman, nah hanya semalaman, tapi bertahun-tahun nggak bisa tidur. Menstruasi tidak teratur. Nah, ini ya, PCOS itu polycystic ovarium syndrome ya, itu gangguan haidnya jadi nggak teratur ya dan nyeri. Terus rasa lapar berlebih, sebentar-sebentar pingin makan tambah gendut dan sakit mah. Itu penyebab-penyebab dari sumbernya dari lemak. Nah, saya juga ingin menceritakan bahwa di dalam tubuh saya pun juga awalnya itu demikian ya. Coba slide berikutnya ya. Nah, ini ya. Ini contoh timbunan lemak ya. Lemak yang eh, fat dan ini penyakit jantung ya. Bayangkan aliran darah pembuluh darah yang lebarnya segitu, yang awal ini ya sebelah kanan menjadi kecil sekali, yang kecil segini. Apanya enggak, jantung tuh mompanya wus, wus, wus. Jadi keras sekali, makanya tekanannya meningkat ya. Itu karena apa? Karena lemak. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi makanan harus dijaga, pola makannya harus dijaga. Timbunan lemak di arteri. Jantung pembunuh nomor 1 ya. Sakit jantung koroner, stroke itu pembunuh paling banyak ya. Yang daripada perang ya. Maksudnya kalau perang ya otomatis banyak ya. Jadi pembunuh nomor 1 itu sakit jantung. Sakit jantung dan stroke nomor 2. Bahkan ya artis kita siapa Aji Mas Said itu kan dia lagi olahraga ya, lagi itu pun juga meninggal seketika. Meninggal yang seketika itu adalah penyakit jantung. Tidak ada penyakit lain yang maksudnya yang seketika cepat ya. Kalau cepat itu pasti dari jantung. Kalau stroke itu juga cepat biasanya, tapi biasanya menunggu setengah hari atau 1 hari gitu ya. Kalau perdarahan di otak gitu. Itu yang saya ketahui. Slide berikutnya. Nah ya, kalau ini kan makanya kalau begitu saya diet aja. Diet itu bukan berarti kita mengurangi makan ya. Diet itu adalah pola makan yang harus kita atur ya. Jenis makanan yang kita harus batasi, yang tidak boleh, yang mana yang boleh, itu namanya diet ya. Diet pada umumnya itu adalah
otot kita mengecil, makanya kalau diet orangnya jadi gemuk, terus tahu-tahu jadi kurus, biasanya langsung kiwir-kiwir. Ototnya, lengannya kiwir-kiwir semuanya ya. Diet yang benar, ototnya bertambah, makanya disertai dengan olahraga. Ya. Coba slide berikutnya. Ini ada anunya, ada. Nah, ini ya. Ini diet pada umumnya ya. Gangguan metabolisme dan lain-lain terjadi ya. Kalau kita diet langsung, wah, makannya wis nggak mau makan apa-apa sehari, emahnya sakit dan lain-lain, metabolismenya menurun, otot menurun, tapi lemaknya tidak hancur. Nah ini, sedangkan yang ini diet yang benar ya, masa otot naik tetap kenceng, meskipun tambah kurus tetap kenceng. Nah ini ya, meningkatkan masa otot. Slide berikutnya. Nah, ini saya ini ya. Ini ini saya itu juga mau menuju lansia. Beberapa tahun lagi saya lansia ya. Ini ya kelihatannya saya ini baik-baik saja loh Bapak Ibu. Tetapi ternyata tidak baik juga. Gitu ya. Tidak baik juga. Ya, usianya. Ya, ya, slide berikutnya ya. Nah, ini saya yang dulu ini ya. Ini dulu ya. Setahun, 2 tahun yang lalu ya. Saya itu kelihatannya itu enggak gemuk, cuman saya itu seperti ini bisa menjadi ya. Jadi karena saya memang lutut juga nyeri ya. Itu ya osteoartritisnya membaik. Itu karena saya diet juga ya. Jadi sama ya. Bapak Ibu itu semua sama ya. Saya kena lutut, bahkan sampai bagaimana caranya ya, kamar saya itu di atas, gimana caranya saya itu sampai berpikir keras supaya saya itu naik turun tapi nggak pakai naik tangga gini loh. Sampai saya begitu, bagaimana nanti supaya kaki saya itu tidak diamputasi. Maksudnya bukan diamputasi ya, keliru ya ngomongnya. Apa namanya, cangkok ya, dipasang titanium ya. Itu nanti kan jadi problem ya, karena hobi saya lenden. Waduh, gak, saya bingung ya. Nah, ini ya, ini saya hanya menceritakan bahwa lemak itu bermacam-macam, bisa menyebabkan osteoartritis. Yang dulu saya seperti ini tidurnya sekarang menjadi berkualitas, kulitnya menjadi lebih lembab dan badan lebih segar ya. Beratnya aja bisa saya turun ya. Nah, sudah. Slide berikutnya. Tampak samping ya. Slide berikutnya. Nah, ini ya. Slide berikutnya. Terima kasih. Segitu ya. Ini adalah sesi pertama ya. Belum ya, ini masih, maaf, terlalu lama kah? Sesi berikutnya itu adalah ada hipertensi dan diabetes. Kalau terlalu lama, saya maaf kalau saya, kalau memang Bapak, ini sekarang kita gerak lagi. Oke. Nah, ini sekarang ada penilaian ya. Siapa yang geraknya aktif akan dapat door Prize. Monggo, Ayo, silakan. Ayo, Ibu cantik ya. ikuti semuanya. Ya. Ya. Ayo, mari kita berdiri lagi ya. Supaya enggak bosan dengarkan saya terus. Ya, mari. Ya, kita sekarang berjoget. Hah? Siapa yang ngelihat? Panitia Panitia apa saya? Maaf, nanti yang menilai adalah dari panitia ya. Mohon Bapak Ibu panitia menilai Bapak Ibu yang aktif, yang gerakannya yang energik, tapi tetap ya. Tetap seperti yang saya kemukakan tadi, tidak dipaksa ya, tidak dipaksa ya. Monggo kalau yang bisa bergerak aktif, gitu ya. Oke, saya serahkan Bu Melinda. Dinilai ya. Musiknya belum. Ya, gerak, goyang sendiri dulu ya. Semuanya. Putar, balik. Putar.
kita berjoget bersama dengar 8, lagu 4, gembira 3, kita 4, berjoget 6, bersama 8. mari Belum. Awal lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan, kanan. Kiri. Mulai lagi tuh 2, 4, 2 kali. Kanan, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri. Mundur. Mundur. Ya, tangan kirinya. Mulai lagi ya. Sekali lagi. Maju, 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 maju. Mundur, mundurin. Mulai awal lagi ya, Mak. Tapi gimana? Ayo yang menilai. Terakhir. Terakhir. Sekarang apa? Omel. Mau diulangi lagi sekali? Oh, enggak usah. Ya, ya. Ya. Terima kasih sekedar gerak ya. Sesi berikutnya. Sudah duluan, sekarang ada. Oh, nanti anunya sesi terakhir aja ya. Ini diabetes sama hipertensi sebentar aja ini ya. Ini lebih pendek kok ini. Ya, lebih pendek. Ya, ini ya. Ini hipertensi pada lansia. Hipertensi sebenarnya bukan pada lansia aja, tetapi bisa saat ini bisa sampai pada anak-anak pun bisa terserang hipertensi. Selanjutnya, hipertensi adalah kondisi tekanan sistolik di atas 140 dan tekanan diastolik adalah lebih dari 90. Ini menurut saat ini. Jadi perkembangan ilmu itu selalu ada update terus ya. Saat ini sekian, mungkin tahun depan yang lagi beda lagi. Selanjutnya, nah, tekanan darah yang normal itu berapa ya? Oh iya, Bapak nanti itu mohon diperhatikan, nanti juga ada pertanyaan. Ada pertanyaan, satu pertanyaan ya, supaya Bapak menyimak, supaya nggak ngantuk ya. Nanti ada pertanyaan, kalau Bapak Ibu bisa menjawab dengan cepat, ya itu dapat door prize. Yang normal 120/80 ya. 120 yang itu hipertensi ringan ya. Ini sudah di 120/129 dan ini sudah termasuk hipertensi ya, hipertensi ringan ya. Di atas 120. Jadi kalau gini, jadi sebaiknya itu saya itu tensinya berapa itu dokter? Sebenarnya yang tadi di batasan dari hipertensi 140/90 ya. Paling bagus itu ya 120/80 kalau bisa. 100 yang sistolnya 110 antara 120, yang diastolnya 80 itu kalau bisa begitu. Bukan berarti oh saya tenang aja. Wes tensi saya masih bagus enggak ya. Jadi diharapkan gitu. Jangan sampai naik lebih itu gitu ya. Jadi ini hanya batasannya itu ya. Ini hipertensi stage 1 130/39, yang diastoliknya 80/90. Stage 2 140 ke atas, diastoliknya 90 ke atas, dan hipertensi krisis di atas 180, diastolnya 120. Slide berikutnya. Apa saja faktor resiko hipertensi ya? Karena kurang aktivitas fisik ya. Terus diet tinggi garam. Diet tinggi garam itu maksudnya gini ya Bapak Ibu ya. Misalnya ya, makanan kita ya. Wes makan rawonnya sedikit ya, anunya ya, garamnya sedikit gitu ya. Tapi Bapak Ibu makan 1 mangkok ya. Itu namanya juga
Makannya asin-asinnya banyak ya. Ya secukupnya ya Bapak. Obesitas ya. Ini ya, riwayat keluarga hipertensi. Riwayat keluarga hipertensi ini turunan ya, obesitas, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, kurang aktivitas fisik, diet tinggi garam yang itu tadi ya, stres. Kelola stres dengan baik ya, bahagia selalu, penyakit kronis, diabetes dan penyakit ginjal. Slide selanjutnya. Apa saja gejala hipertensi ya, seringkali enggak menimbulkan gejala. Banyak ini saya enggak pusing kok, ngapain saya ke dokter. Nah itu ya sering ya, banyak Bapak Ibu selalu bilang begitu. Memang dia yang paling banyak itu silent hipertensi memang ya. Jadi enggak merasakan gejala sakit kepala, pusing, lemah, sesak nafas, penglihatan kabur, nyeri dada, apalagi mimisan ya. Jadi yang terasa itu gini, sebenarnya yang terjadi itu gini, naik sedikit enggak dirasa, enggak tensi juga. Terus itu enggak pusing, mungkin 120 ya, naik 125 itu terus 125 terus enggak diobati. Lama-lama naik lagi, pembuluh darah tambah kaku, ada kolesterol, naik lagi 130 juga enggak pusing. Terus habis itu ada 150 enggak pusing, 180 enggak pusing juga. Nah, ini yang bahaya, langsung pecah pembuluh darah otak, jadi stroke, jadi perdarahan di otak namanya CVA bleeding. Nah, itu yang berbahaya. Makanya harus cek tensi ya, minimal ke Vaskes kesehatan. Slide berikutnya. Apa saja komplikasi hipertensi? Nah, ini ya. Tadi mungkin sudah sebagian ya, tadi ya. Stroke, penyakit jantung ya. Jantungnya bengkak ya. Bisa ngos-ngosan. Gagal ginjal, banyak sekali ya. Gagal ginjal ya. Karena pembuluh darah kecil. Makanya itu sedini mungkin. Kalau bisa di atas 120, kok saya sudah di atas 120? Sedini mungkin berobat ya. Jadi, supaya enggak ke pembuluh darah kecil yang di ginjal itu lama-lama saringannya rusak. Ciri-ciri gangguan ginjal itu yang awal itu adalah di mana pada tes urinnya itu didapatkan albumin positif 1, itu bahaya banget ya, sudah ya, itu ciri yang awal sekali. Jadi kita pada saat laboratorium baru ketahuan itu gagal ginjal itu gitu. Katarak, kebutaan, perdarahan otak ya. Stroke itu ya, aritmia jantung, aneurisma. Aneurisma itu kayak pentil itu loh ya. Pentil itu ada yang tipis, ada yang tebal. Kalau ditiup ada yang melentungnya cepat plun. Nah, itu aneurisma ya, cepat pecah. Pembuluh darah cepat pecah. Ada artis siapa itu namanya yang umur 18 tahun itu saya lupa namanya. Itu juga gitu, namanya aneurisma. Pembuluh darah di otak. Dia kena mungkin olahraga sedikit dia melentung seperti itu karena pembuluh darahnya tipis, pecah, akhirnya perdarahan otak. Penyakit pembuluh darah perifer ya. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah hipertensi? Ya, salah satunya adalah menjaga berat badan ideal ya, Ibu ya. Terus mengontrol kolesterol, jangan makan yang aneh-aneh ya, Ibu ya. Makannya yang sehat-sehat saja, tidak merokok, mengurangi konsumsi alkohol, melakukan aktivitas. Ini sudah sama dengan tadi ya, mengkonsumsi makanan sehat. Saya kemukakan tadi manajemen stres. Ya, Ibu memang perlu rekreasi ya. Rekreasi itu membuat sama pasangan ya. Jangan rekreasi sama pasangan orang lain. Gitu ya Bu ya. Manajemen stres ya itu ya namanya pemeriksaan kesehatan rutin. Kalau dengan orang lain itu deg-degan tambahan Ibu ya. Jadi stresnya makin bertambah. Tambah hipertensi ya. Slide berikutnya. Bagaimana cara mengobati hipertensi? Ya dengan berobat ya ke vaskes dengan obat-obatan. Minum obat harus rutin ya kalau darah tinggi. Apakah setiap hari harus minum obat sampai seumur hidup ya dokter? Saat ini memang teori kedokteran ya. Terus bagaimana kalau misalnya tensi saya sudah bawah normal? Nah nanti makanya bisa diturunkan. Misalnya ada 3 macam karena ya yang menyebabkan hipertensi itu bisa dari jalur ini, banyak jalur. Ini kita bisa stop ya. Jadi stop 1, misal obatnya sudah 3 macam. Ya nanti berkurang ya,
dikurangi jadi 2 macam, dikurangi lagi 1 macam, dikurangi 1, bahkan kalau 1 macam pun misalnya ya sudah menjadi setengah ya. Kalau ternyata normal terus, apakah bisa? Lebih sangat bisa ya. Makanya dengan pola makan yang sehat tadi ya, sama lingkungan ya, kita olahraga dan lain-lain. Set selanjutnya. Nah, gimana cara mengelola hipertensi ya? Hipertensi dapat dikelola ya, menjaga berat badan ya. Menjaga berat badan ini ya, Bapak Ibu ya, termasuk juga bisa mengurangi nyeri lutut ya. Lutut itu dengan mengurangi berat badan 1 kilo, berat badan kita turun 1 kilo, beban pada lutut itu berkurang 4 kilogram ya. Itu dokter ortopedi yang sudah bicara banyak ya. Jadi dengan mengurangi 1 kilo aja, 4 kilo itu beban pada lutut sudah berkurang. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu menurunkan kalau memang kelebihan berat badan. Mengontrol kolesterol ya, dengan cek laboratorium, tidak merokok, mengurangi konsumsi alkohol, melakukan aktivitas fisik secara teratur, mengkonsumsi makanan sehat, manajemen stres, pemeriksaan kesehatan rutin. Ya, selanjutnya. Nah, kesimpulan ya sudah ya. Hipertensi adalah kondisi yang serius ya, yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi, namun hipertensi dapat dicegah, diobati dengan menerapkan perubahan gaya hidup dan mengkonsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Slide selanjutnya. Makasih. Selanjutnya ya, saya lanjutkan lagi tentang diabetes. Slide selanjutnya. Nah, ini ya. Diabetes mellitus. Saat ini yang saya tahu ya, di tempat klinik saya itu kira-kira ada 80-90% ya, ada pasien-pasien selalu gula darah mulai naik ya. Setelah pensiun, kemudian dulunya sehat-sehat, tahu-tahu gula darah mulai naik ya. Mulai naik. Nah, ini harus kita cegah ya. Jangan sampai, karena banyak sekali yang sakit diabetes, sampai hampir setiap pasien itu menulis obat diabetes, obat kolesterol gitu ya. Jadi diharapkan pola hidup yang sehat. Ya, sehat selanjutnya. Apa itu diabetes? Itu adalah sekumpulan gejala akibat gula darah yang tinggi ya. Diabetes itu nama lainnya adalah kencing manis dan tidak dapat sembuh ya. Seorang dikatakan diabetes itu 50% sel beta pankreas. Sel beta pankreas adalah sel yang ada di dalam pankreas. Dia menghasilkan insulin. Nah, pekerjanya itu supaya mudah diingat ya. Pekerjanya itu sudah tinggal 50%. 50%-nya sudah tidak bisa kembali. Ya sudah tinggal 50%. Apakah bisa normal? Bisa. Tetapi bagaimana? Payah pankreasnya. 50% disuruh kerja rodi terus kalau ada makanan. Ada makanan. Yang 50% tadi pekerjaannya hasilkan insulin, keluarkan insulin. Keras sekali. Makanya jangan sampai terjadi diabetes. Sebelumnya makanya harus benar-benar hati-hati ya tentang makanan. Ya. Slide selanjutnya. Gejala diabetes adalah mudah haus ya, haus, lapar, sering kencing. Nah, ini biasanya polidipsi, poliuri, dan polipagi ya. Polipagi sering lapar itu tadi ya. Terus berat badan menurun tanpa sebab yang jelas, cepat lelah dan mengantuk. Gejalanya yang lain adalah mudah terkena infeksi, luka sulit sembuh. Ini kalau sudah lama ya, diabetesnya biasanya 5-10 tahun baru itu luka sulit sembuh. Sering kesemutan terutama di kaki ya. Karena dia mengganggu pembuluh darah makanya terjadi kesemutan sarafnya. Sering timbul bisul, penglihatan kabur, infeksi jamur, gatal terutama di sekitar kemaluan. Jadi mudah jamuran karena memang pH-nya itu sudah tidak normal ya, pembuluh darahnya, aliran darah ke seluruh tubuh itu sudah terganggu ya, pembuluh darahnya terganggu. Slide berikutnya.
Nah, ini ya, kapan diabetes? Kalau yang diabetes gini, ini ya, dikatakan diabetes itu kalau gula darahnya yang sewaktu atau 2 jam setelah makan itu di atas 200. Gula darah puasa di atas 126. Nah, jadi sewaktu dan 2 jam itu sama-sama di atas 200. Dan gula darah puasa di atas 126. Dua ini harus terpenuhi, minimal 2 ya. Jadi kalau sudah ada 2 gini berarti dia terkena diabetes. Kalau sudah terkena diabetes berarti harus sangat hati-hati ya. Slide berikutnya. Penyebab kencing manis ya. Keturunan ya. Sekarang ini jarang sekali ya. Maksudnya gini, sebenarnya orang tuanya juga salah makan, bukan masalah keturunannya, maksudnya gitu ya. Memang ada ya faktor keturunan, cuman yang paling banyak adalah karena faktor ini, faktor makan yang banyak, kurang olahraga, kegemukan ini yang paling banyak ya. Jadi orang tuanya juga demikian, anaknya juga demikian. Oh, saya keturunan, sebenarnya karena pola makannya juga yang tidak benar ya. Ini dapat kita rubah. Selanjutnya, makan aneka ragam makanan ya. Nah, ini ya. Seperti tadi, sebaiknya memang karbohidrat 20% saja ya. Misalnya ya, Bapak Ibu ya, sering itu gini. Saya makan telo aja sekarang, makan. Itu sudah karbo. Terus habis gitu pada saat makan, makan nasi lagi, banyak lagi. Itu artinya karbonya berlebih-berlebih. Setiap karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita akan dirubah menjadi glukosa. Makanya gula darah jadi naik gitu ya. Jadi harus hati-hati kalau misalnya, oh saya apakah nggak boleh makan ketela? Boleh, sangat bagus ya. Makan yang ada karbo-karbo boleh, bagus ya. Cuman kalau misalnya sudah makan tela pohong, ya nasinya di skip ya. Itu memang kita harus memang harus jaga-jaga sendiri ya. Jadi kalau misalnya sudah makan roti, roti itu saya sekali lagi saya tidak menganjurkan ya. Roti, tepung dan lain-lain itu kalau di dalam tubuh itu menjadi jenggel lama. Sembohnya kalau kita mau berat badannya naik sulit turunnya gara-gara kita suka roti. Karbohidratnya tinggi ya. Selanjutnya ini ya, sumber ini sudah tahu ya Bapak ya. Slide selanjutnya. Sumber karbohidrat kompleks ya ini ya. Nah, ini roti itu sama ya, tepung itu ya, madu. Wah, ini manis-manis semua ya. Ini harus madu itu ya. Sebenarnya memang dia gini ya. Madu itu banyak pertanyaan. Saya mau makan minum madu asli loh. Setiap hari 1 sendok makan katanya gitu. Ini asli gitu. Tapi madu itu 60% itu sudah mengandung gula. Jadi baiknya dihindari aja kalau sudah lansia. Terus kita nggak tahu ya, kalau sedikit ukurannya seberapa. Kalau saya mending yang manis-manis itu ya sudah dihindari saja ya. Teh tawar, kopi pahit ya. Kopi yang latte dan lain-lain itu kalau bisa ya jangan ya. Itu semua sudah ada creamernya, ada pengawetnya, ada perasanya, manis lagi. Waduh, kalori-kalorinya tambah banyak. Selanjutnya, batasi gula dan garam ya. Dibatasi kira-kira 5% ya. 3-4 sendok makan sehari kira-kira ya. Garam juga gitu ya. Tadi sudah saya pokoknya jangan yang asin-asin misalnya ya. Kalau sudah punya hipertensi, ada diabetes itu telur asin pun juga sebaiknya dihindari ya. Selanjutnya ini ya. Ini contoh-contoh makanan teratur ya. Makan teratur dan porsi kecil tapi sering ini maksudnya ya 3 kali ya. Makan itu harus teratur ya. Jadi makan pagi, bangun tidur, sholat dulu, terus kemudian olahraga, 1 jam kemudian makan pagi harus. Jangan perut saya nggak enak, perut saya masih kenyang. Jangan, harus diisi ya supaya tidak sakit lambung.
Terus jarak makan siangnya 5 sampai 6 jam harus makan siang, harus diisi. Kalau nggak sempat, ibu bapak bekerja ya bawa apa gitu, telur tapa gitu ya, supaya ada isinya ya, supaya mudah maksud saya. Supaya ada isinya itu 5 jam itu harus diisi. Jadi misalnya makannya baru jam 2, nah itu pokoknya harus diisi, harus teratur makan ya, jam-jamnya lambung kita supaya teratur, hidup kita harus juga teratur ya, tidur teratur jam-jamnya. Selanjutnya, nah ini ya, tadi sudah saya kemukakan kira-kira 3 sampai 5 kali per minggu, 30 sampai 60 menit ya, kalau 60 menit ya 3 kali cukup ya. Tapi paling bagus itu 30 menit setiap hari. Loh, kalau saya nggak bisa bersepeda, nggak bisa berenang, ya boleh olahraga di tempat tidur ya boleh. Wes diartikan sendiri ya Bapak Ibu. Boleh saja olahraga apapun boleh ya. Yang penting olahraga. Selanjutnya, nah hindari latihan terlalu berat, sepatu yang nggak sesuai, tidak melakukan pemanasan dan pendinginan. Harus ya pemanasan, pendinginan supaya otot-otot kita lentur, baru misalnya bersepeda, supaya tidak kram di tengah jalan ya. Apalagi jauh gitu ya, naik sepeda jauh. Bukan masalah jauh-jauhan ya, yang penting itu kita olahraga itu bahagia. Jadi eh, itu ya, jadi ada pemanasan. Jadi jaraknya itu yang disesuaikan. Selanjutnya, nah resiko tinggi ya, tes gula darah ya tidak normal. Orang tua sakit kencing manis, kurang olahraga ini sudah ya tadi ya, kolesterol tinggi, kegemukan. Ya, selanjutnya teratur minum obat ya. Jadi patokannya untuk yang penderita kencing manis, patokannya bukan badan saya sehat, badan saya nggak merasa apa-apa, berarti gula darah tidak naik. Jangan ya. Jadi kalau sudah memang ada diagnosa diabetes yang menentukan diagnosa, dokternya biasanya disampaikan. Nah, itu berarti Bapak Ibu itu harus minimal sebulan sekali cek gula darah. Karena tiba-tiba ngedrop nggak baik, tiba-tiba naik menjadi hiperglikemia juga tidak baik. Jadi jangan menganggap, oh badan saya enak kok tetap bisa apa-apa. Tidak ada anu ya, karena ada pasien saya juga ya. Begitu dia datang, dia anu merasa enak, tahu-tahu gula darah 800, tahu-tahu ngedrop, keluar masuk rumah sakit, gagal ginjal, akhirnya akhirnya saat ini ya meninggal akhirnya ya. Makanya jangan sampai demikian ya. Jadi kontrol teratur ya. Yang penting cek gula darahnya, itu yang penting ya. Slide berikutnya. Nah, ini ya. Jangan sampai kalau ada diabetes jangan sampai mencegah komplikasi ya. Komplikasinya itu mulai dari kepala sampai ujung kaki itu ada semua ya, otak. Otak itu hipertensi, mencegah stroke dan lain-lain ya. Mental, stres ya. Orang diabetes itu ya mesti pasti stres ya, minum obatnya banyak ya. Mata ya, retinopati diabetes. Kalau sudah kabur-kabur hati-hati ya. Makanya kalau diabetes itu racunnya itu kan sudah beredar. Racun istilah saya anggap ngomongnya racunnya. Racunnya beredar kemana-mana. Kadang kita nggak bisa mencegah komplikasinya. Kadang ke mata atau tak kabur. Nah, kalau kabur retinopati diabetikum sulit sekali. Rata-rata itu menjadi buta. Makanya jangan sampai terjadi demikian. Kulit ya, kulit sulit sembuh ya, harus pakai sepatu apa-apa, jangan sampai jalan. Oh ya, saya mau ungkapkan jalan. Saya lebih baik jalan nggak pakai sandal aja. Soalnya supaya saya itu itu malah nggak bagus ya. Kita diciptakan itu pakai sandal karena pakai alas kaki itu kita sebenarnya sudah sejak nenek moyang itu semua pakai alas kaki ya. Justru bukan maksudnya gini ada kerikil-kerikil itu justru malah nggak bagus. Kecuali kalau kerikilnya di rumah yang ada di nah ada apa batu-batu apa itu memang bisa merangsang saraf itu, bisa nggak kesemutan. Tapi kalau kerikil-kerikil di sini ini malah menyebabkan kalkaneospor banyak sekali. Gara-gara salah, wah saya tak di kerikil-kerikil tajam semuanya gini ya. Akhirnya jadi kalkaneospor itu ya
tulangnya tumbuh di tumitnya itu loh. Jadi kayak lincip gitu loh. Ada kalau di ronsen itu nggak bisa diapa-apain kecuali pakai sepatu yang donat itu ya. Jadi nggak dianjurkan. Pokoknya semua kalau perjalanan harus pakai alas kaki. Terus saraf, kesemutan, multirasa, sakit saat berjalan, kerusakan saraf ya, itu terjadi ya. Sering sekali kesemutan, nyeri seperti ditusuk-tusuk, rasa kebas di kaki ya, sirkulasi darah. Nah, ini ya, sirkulasi darah ini memang ya. Jadi yang diganggu itu adalah pembuluh darahnya, merusak pembuluh darah, diabetes itu. Jantung, nah ini ya, sakit jantung itu 2,5 kali lebih tinggi terkena serangan jantung dibanding orang normal. Mental, sulit tidur, bad mood. Nah, ini juga ya. Nah, semua terganggu ya. Gigi mulut itu biasanya giginya sering goyang-goyang. Slide selanjutnya. Nah, ini ya. Kalau kabur cepat periksa ke dokter mata. Paru-paru, jantung, ini kita cek ya. Cek slide selanjutnya. Nah, ya. Jangan sampai terjadi hipoglikemi nggak bagus, hiperglikemi juga nggak bagus. Hipoglikemi, makanya harus hati-hati juga. Tahu-tahu tidur terus, tahu-tahu nggak bangun karena hipoglikemi. Makanya harus kita sering-sering lihat. Kita hipoglikemi malah bisa juga menyebabkan koma. Dua-duanya nggak bagus ya, sama-sama sangat berbahaya. Ini tadi ya, gejala-gejalanya berkeringat, gemetar, wis langsung ke rumah sakit atau ke paskes kalau misalnya masih bisa ya. Mulut kering, haus berlebih, penurunan kesadaran, pandangan kabur, lemah, pucat, pasti ini gejala-gejalanya. Kalau ini hipoglikemi, kalau hiper yang itu ya, sering kencing, penurunan kesadaran, sering ngompol, sakit perut itu ya. Slide selanjutnya. Terima kasih. Ini slide yang terakhir ya. Slide selanjutnya. Nah, ini saya kasih pantun sedikit ya. Listrik padam bikin gelisah, warga panik, PLN diserang. Jaga kesehatan, jangan sampai lengah, biar pensiun tetap riang dan senang. Makasih, lansia sehat, lansia mandiri, lansia produktif. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, banyak Ini satu lagi ya, jogetnya ya. Ya, joget lagi. Satu lagi terakhir kok ini jogetnya. Mohon maaf kalau Bapak Ibu sudah mau pulang, loyo mau makan. Ayo, ayo. Iya, biar makannya banyak ini. Wah, gerak dulu.